Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asep Abdurrahman Wahid dari Berani Jadi Pengusaha. Di video kali ini, saya akan membahas tips ampuh riset produk. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan riset? Dengan melakukan riset, kamu tahu produk mana yang berpotensi laris dan tidak. Dengan berjualan produk-produk laris, kamu punya potensi menjual barang tersebut dalam jumlah besar dan tentunya profitable. Jika produknya memang tidak berpotensi laku, kamu masih bisa cari produk lain. Produk laris tentu semua orang paham artinya. Produk yang paling banyak terjual. Atau sederhananya, jika kamu berjualan hari ini, besok, lusa, sampai berhari-hari, produk tersebut terjual secara terus-menerus dan stabil, itulah yang disebut dengan produk laris. Satu hal yang perlu kamu pahami dulu. Jika produk itu laris, biasanya kompetitornya semakin banyak. Juga sebaliknya, semakin produk itu tidak laris, maka kompetitornya juga sedikit. Kamu mau pilih yang mana? Mau pilih produk yang laris tapi kompetitornya banyak, atau produk yang tidak laku dan kompetitornya sedikit? Itu pilihan kamu sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas cara riset produknya. Yang pertama, kita bisa menggunakan Google Suggest. Kamu tinggal masuk ke mesin pencarian di smartphone atau PC kamu. Lalu ketikkan kata di mesin pencarian seperti yang biasa kamu lakukan ketika ingin mencari sesuatu dengan Google. Contohnya saya masukkan kata kunci skincare, maka akan muncul beberapa rekomendasi kata-kata seperti skincare remaja, skincare adalah, skincare wadah, skincare rutin, skincare untuk kulit berjerawat, dan lain-lain. Artinya, orang-orang sering mencari kata kunci yang muncul di Google Suggest tersebut. Nah, ini adalah contohnya, Google Suggest. Dengan mengetikkan beberapa keyword, atau satu keyword, kamu akan mendapatkan kata-kata yang disarankan oleh Google Suggest. Contohnya adalah sepatu wanita. Akan muncul kata-kata yang disarankan seperti sepatu wanita kekinian, sepatu wanita Korea, dan lain-lain. Nah, apakah dengan Google Suggest ini sudah cukup untuk riset produk? Tidak, sama sekali belum cukup. Karena dengan Google Suggest ini kita tidak bisa mengetahui berapa jumlah orang yang melakukan pencarian dalam kurun waktu tertentu. Tapi Google Suggest ini adalah tahap awal untuk kita melakukan riset selanjutnya. Untuk itu kamu bisa mencatat atau menyimpan kata-kata yang muncul di Google Suggest ini untuk tahap selanjutnya. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan Google Keyword Planner. Disinilah kamu akan melihat jumlah pencarian itu berapa kali dalam sebulan. Untuk bisa mengakses Google Keyword Planner, kamu bisa klik link berikut. Oke, kita akan coba akses Google Keyword Planner. Nah, untuk mengakses Google Keyword Planner ini, kamu perlu login dengan akun Gmail. Nah, setelah itu kita masukkan kata kunci yang ingin kita riset. Contohnya adalah skincare. Dapatkan hasil. Kemudian akan muncul penelusuran bulanan rata-rata. Artinya adalah berapa jumlah penelusuran dalam sebulan. Nah, dari kesimpulan saya selama ini, untuk produk yang berpotensi laris adalah yang jumlah pencariannya dalam bulanan yaitu dari 10.000 hingga 100.000. Nah, kamu bisa menggunakan kata kunci yang jumlah pencariannya 10 sampai 100.000 seperti kata kunci ini. Nah, bagaimana dengan kata kunci yang lainnya? Contohnya sepatu wanita. Ya. Kamu juga bisa menggunakan kata kunci yang jumlah pencariannya 10.000 hingga 100.000 pencarian. Jika sepatunya jumlah pencariannya lebih sedikit seperti 1.000 sampai 10.000 itu kurang berpotensi untuk jadi produk laris.
Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan Google Trends. Ini adalah tools yang bisa kita gunakan untuk mengetahui grafik statistik pencarian web yang menampilkan popularitas topik pencarian pada kurun waktu tertentu. Untuk mengakses Google Trends, kamu bisa klik link berikut. Contohnya kita akan melihat skincare. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun, jumlah pencarian skincare terbilang cukup stabil. Ada kenaikan pada bulan Mei, lalu turun pada bulan Juni, Juli, kemudian mulai naik lagi pada akhir tahun. Tapi tidak setinggi bulan Mei 2021 ya, tapi masih cukup tinggi. Artinya turunnya tidak terlalu signifikan. Kita coba cari produk lain seperti sepatu wanita. Nah, sepatu wanita juga hampir sama. Pada seperti bulan awal tahun mengalami kenaikan, bulan Februari, lalu bulan Maret, dan bulan Mei sampai bulan Juni. Kemudian setelah itu mengalami penurunan pada bulan Juli, lalu mulai naik lagi September, dan stabil hingga akhir tahun. Sampai awal tahun 2022 ya. Jadi baik sepatu wanita dan skincare adalah jumlah pencariannya cukup stabil, tidak ada penurunan yang terlalu signifikan. Nah, dari grafik ini kita bisa memanfaatkan momentum saat pencariannya meningkat, seperti pada bulan Juni atau pada biasanya musim Ramadan atau Lebaran ya, itu pencarian sepatu meningkat. Nah, kamu bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk berjualan sepatu wanita. Jika produk kamu adalah produk musiman yang hanya laris pada bulan tertentu, kamu harus bisa menyesuaikannya. Contohnya, kamu bisa jualan kurma saat bulan Ramadan. Beda lagi dengan produk yang tidak terikat musim. Selalu laris sepanjang tahun. Emangnya ada? Ada, contohnya skincare, racun tikus, obat pelangsing, makanan pokok, dan lain-lain. Nah, sekian tips ampuh riset produk dari Berani Jadi Pengusaha. Ingin belajar tips riset lainnya? Tunggu di video berikutnya ya. Atau kamu bisa baca buku kaya dari Marketplace untuk belajar lebih detail tentang jualan di Marketplace. Mulai dari riset produk, riset supplier, hingga optimasi di 3 Marketplace terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Silakan order bukunya pada link yang ada di deskripsi. Terima kasih.